Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi evaluasi pendidikan terkait tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kami beranggotakan 3, yakni yang pertama ada Rati Soma Mirza, Tia Amalia Putri, dan Zulfa Atalia Husna. Nah, sekarang lanjut ke materi pertama, yakni tujuan pembelajaran. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini tuh apa sih? Nah, di tujuan pembelajaran ini itu adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Dalam setiap kegiatan sepatutnya itu mempunyai tujuan ya teman-teman, karena tujuan itu menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dari sesuatu kegiatan. Nah, tujuan pembelajaran itu juga dapat disusun dengan mengacu pada kurikulum secara rinci dan dilengkapi dengan kompetensi inti maupun dengan kompetensi dasar. Tujuan tersebut itu dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Slide selanjutnya ada jenis-jenis tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merujuk pada hasil yang menunjukkan apa yang diinginkan siswa setelah proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dibagi ke dalam 3 macam, yakni ada kognitif, afektif, sama psikomotorik. Kalau kognitif sendiri itu, yakni segala upaya menyangkut aktivitas otak. Nah, contohnya adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep tertentu, mengingat fakta, atau menerapkan teori. Jenis yang kedua ada afektif, yakni berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif ini dibagi lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Misalnya, siswa itu diharapkan menghargai keberagaman, memiliki rasa empati, atau memiliki sikap disiplin. Jenis yang terakhir ada psikomotorik, yakni kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia itu sendiri, yakni berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu, meliputi keterampilan motorik, keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial. Contohnya adalah siswa mampu menggunakan peralatan laboratorium dengan benar atau melakukan gerakan olahraga dengan tepat. Selanjutnya ada prinsip tujuan pembelajaran. Nah, prinsipnya itu ada 4, audience, behavior, condition, degree. Yang pertama itu audience, yakni peserta didik sebagai sasaran pembelajaran. Yang kedua ada behavior, perilaku atau kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga ada conditions, kondisi atau situasi saat kompetensi ditunjukkan. Dan prinsip terakhir ada degree atau artinya yakni derajat keberhasilan atau kriteria pencapaian. Selanjutnya ada langkah-langkah tujuan pembelajaran, merujuk pada tahapan yang dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi kompetensi dasar. Identifikasi kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Nah, kompetensi ini tuh mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Langkah-langkah yang kedua ada merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan jelas. Artinya itu tujuan pembelajaran harus jelas apa yang diharapkan dari siswa setelah proses belajar setelah selesai dilaksanakan. Langkah yang ketiga ada analisis kebutuhan siswa. Nah, setiap tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Langkah ini tuh melibatkan analisis terhadap kondisi siswa, baik dari segi kemampuan awal maupun latar belakang sosial dan emosional dari mereka. Langkah yang terakhir ada pengelompokan tujuan ke dalam 3 aspek. Nah, tujuan pembelajaran ini tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pada aspek afektif, sikap, dan aspek psikomotorik keterampilan. Nah, pengelompokan ini tuh memastikan pembelajaran yang holistik dan menyeluruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, lanjut ke poin berikutnya, ada kegiatan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang teman-teman udah nggak asing, pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar yang jika hal ini berkaitan dan saling berinteraksi, itu akan mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Maksudnya itu, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Jadi tuh kayak gimana ya teman-teman?
Jadi tuh pembelajaran itu effort dari seorang guru untuk memberikan pengetahuan, sharing ilmu ke peserta didik, mengarahkan peserta didik itu dengan sumber belajar gitu loh. Intinya, pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya itu terjadi komunikasi yang terarah buat menuju target yang telah ditetapkan. Contohnya, kayak misal guru memberikan penjelasan tentang mata pelajaran mengenai organ tubuh manusia. Nah, guru sudah memakai alat peraga, memakai sumber bacaan, dan peserta didik yang menerima ilmu tersebut. Tujuannya untuk anak-anak mengetahui, peserta didik itu mengetahui organ tubuh kita tuh apa aja, seperti itu teman-teman simpelnya. Tujuan dari kegiatan pembelajaran yaitu untuk mentransfer pengetahuan, mengembangkan keterampilan, pembentukan sikap dan nilai, serta mendorong kemandirian belajar. Lalu, untuk manfaat dari kegiatan pembelajaran itu ada peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, dan pengembangan kemampuan berpikir. Jadi, karena tadi aku udah menjelaskan tentang anggota tubuh manusia, bagian mana aja, jadi peserta didik itu lebih aware tentang tubuhnya mereka. Dari yang awalnya kurang protektif mengenai tangannya dia yang sering pegang sesuatu, padahal itu kan alat peraba yang penting dan juga riskan terhadap kuman. Jadi peserta didik itu jadi lebih berpikir dan lebih kreatif dan terampil gitu untuk mencuci tangannya dahulu sebelum makan agar tidak terkena kuman dan menjadi penyakit. Seperti itu teman-teman simpelnya. Peserta didik itu jadi lebih ngerti karena ada kegiatan pembelajaran ini dari tujuannya sampai menuju hasil ini, di dalamnya ada kegiatan pembelajaran yang teman-teman sudah sering pelajari gitu loh di mata kuliah lain seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan pembelajaran. Antara lain ada pembelajaran yang aktif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran berbasis teknologi. Teman-teman sangat sudah tidak asing dengan ini. Maksud dari pembelajaran aktif tadi apa? Jadi pembelajaran itu berpusat di siswa atau peserta didik. Jadi peserta didik itu lebih aktif bertanya, aktif kepo tentang apa yang dijelaskan gitu loh teman-teman, dan juga aktif menjawab. Lalu ada pembelajaran kolaboratif serta berbasis proyek kolaboratif. Jadi tidak hanya individual saja, tetapi dia juga berkolaborasi dengan teman-temannya untuk bertukar pikiran dan lebih aktif lagi untuk berinteraksi. Lalu untuk berbasis proyek, teman-teman udah nggak asing tentang P5, seperti itu. Jadi tidak hanya teori, tapi juga diterapkan secara langsung. Tidak hanya bisa mengenal mata uang, pecahan uang, tapi mereka juga diterapkan cara untuk memegang uang, diterapkan cara langsung untuk melihat uang gitu loh teman-teman. Contoh mudahnya saja seperti teori tentang mengenal anggota tubuh. Secara langsung kita peserta didik disuruh membuat tentang alur sistem pencernaan, sistem pernafasan dengan menggunakan alat seadanya atau alat di sekitar seperti itu. Yang terakhir ada yang berbasis teknologi. Kita sudah tidak asing ya dengan teknologi teman-teman. Di zaman sekarang teknologi itu pasti dipakai, jadi peserta didik wajib tahu pembelajaran teknologi itu seperti apa, bisa menggunakan PowerPoint atau e-book seperti itu. Yang selanjutnya itu ada asesmen, yaitu proses untuk memperoleh informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tentang peserta didik. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat, pendidik ini dapat melakukan pengukuran kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran. Maka didapatkan hasil pengetahuan awal sebelum pembelajaran dan hasil pengetahuan setelah pembelajaran. Dengan begitu, pendidik itu dapat membandingkan hasil belajar peserta didik yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan belajar peserta didik.
Yang selanjutnya ada fungsi asesmen, yaitu bagi pendidik itu untuk pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik dan juga untuk memberikan petunjuk terhadap ketercapaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada bagi peserta didik, yaitu untuk memperbaiki cara belajar yang dirasa kurang dan juga meningkatkan motivasi belajar agar mendapat nilai yang memuaskan ke depannya. Yang ketiga, ada bagi sekolah, yaitu untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, dan juga membuat keputusan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi kurikulum yang diterapkan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dilanjutkan kepada jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik sebelum pembelajaran. Hal ini untuk membantu pendidik merancang strategi pembelajaran apa sih yang sesuai dengan peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada asesmen formatif, yaitu dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka, dan juga dengan ini peserta didik itu dapat memperbaiki pemahaman mereka dan meningkatkan kinerja belajar sebelum penilaian akhir. Yang selanjutnya ada asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir untuk mengevaluasi peserta didik pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dengan asesmen ini, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana sih mereka itu dapat memahami materi selama pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada prinsip asesmen. Yang pertama ada penilaian mengacu pada keterampilan kompetensi, yaitu pada setiap standar isi masing-masing mata pelajaran itu memuat dua komponen utama, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya ada menggunakan alat yang valid dan reliable, yaitu alat penilaiannya mestilah mengukur apa yang harusnya diukur sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar. Yang ketiga ada penilaian mencakup keseimbangan proses dan hasil, yaitu penilaian terhadap peserta didik tidak hanya menyoroti hasilnya saja, namun juga melihat bagaimana proses yang digunakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang keempat ada penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan alat. Nah, di sini itu indikator seperti indikator kognitif itu dinilai dengan menggunakan teknik tes. Sedangkan Sedangkan untuk indikator yang mengacu pada keterampilan afektif itu menggunakan tes praktik. Begitu juga dengan metode observasi, sangat efektif digunakan ketika dilakukan penilaian aspek afektif dan juga aspek psikomotor. Yang terakhir ada penilaian berkelanjutan, yaitu penilaian yang dilakukan terus-menerus hingga peserta didik itu dapat mencapai indikator kompetensi atau menguasai kompetensi dasar. Kesimpulan, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam proses pendidikan. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai arah yang jelas dalam merancang pengalaman belajar peserta didik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui interaksi yang aktif antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Sementara itu, asesmen berperan penting juga dalam menilai ketercapaian tujuan, memberikan umpan balik, serta membantu pengambilan. Jadi, 3 poin tersebut saling berkaitan ya teman-teman dan harus dipakai. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.